Eh, saya ingin bersaksi pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita sangat mengucap syukur karena selama minggu bekerja kita, Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kita, terutama di dalam kesehatan, jasmani, badani, maupun rohani semuanya. Jadi, pada malam ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana keteledoran saya ataupun kesalahan saya mungkin karena akan cinta uang dan sebagainya. Dan ini terjadi pada waktu hari Sabat yang lalu. Ini terjadi pada waktu kita jemaat lagi sedang latihan choir, di mana saya tertipu oleh orang yang mengaku-ngaku teman saya, dan saya ingin menceritakan kronologinya bagaimana penipu ini memakai nama teman saya ataupun sahabat saya agar saya percaya. Dan mungkin karena saya sebagai anak muda sangat tidak berpikir jauh karena mungkin diselimuti dengan rasa hawa nafsu dengan cinta uang dan sebagainya. Jadi saya tertipu dengan nominal 1,9 juta. Itu pada waktu itu jujur saya mempertanyakan Tuhan. Saya mempertanyakan Tuhan karena selama maksudnya karena saya mengevaluasi diri saya dari kehidupan sehari-hari saya tidak pernah maksudnya menipu orang sampai segitunya gitu. Sampai segitunya karena itu menurut saya sudah terlalu kelewatan, tetapi puji Tuhannya walaupun pada waktu hari Sabat itu saya mempertanyakan Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini, karena menurut saya ini di luar kemampuan saya sendiri gitu. Apalagi kan di umur saya itu saya belum berpenghasilan, saya masih minta orang tua. Jadi menurut saya itu adalah suatu pencobaan yang membuat saya itu bergumul. Saya tertipu dengan duit 1,9 juta, tapi puji Tuhannya setelah pulang dari gereja saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya belum bicarakan ke orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan maafkan hamba Tuhan sudah mempertanyakan Engkau, sudah meragukan Engkau, kenapa Engkau memberikan cobaan seperti ini di saat saya belum memiliki pekerjaan dan sebagainya, walaupun even pun sudah punya pekerjaan, menurut saya itu adalah pencobaan yang bikin memikirkan gitu. Karena duit 1,9 juta itu bukan dari duit orang tua saya, melainkan dari teman saya yang saya pinjam, dan teman saya yang saya pinjam ini adalah orang yang sulit, orang yang ekonominya rendah, tapi itu memakai duit tabungannya dia, dan itu yang membuat saya kepikiran, kenapa bisa seperti ini Tuhan alurnya. Namun puji Tuhannya pada malam itu saya berdamai dengan diri saya berdamai dengan tidak mempertanyakan apa yang sudah terjadi pada waktu hari Sabat itu, dan keesokan harinya saya mencoba berbicara kepada orang tua saya bagaimana kronologinya, dan puji Tuhannya Tuhan masih memberikan berkat kepada keluarga kami sehingga uang yang saya pinjam 1,9 juta itu bisa terganti, dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi bagaimana mungkin banyak sekali kejadian yang terjadi dalam diri kehidupan kita masing-masing yang di luar ekspektasi kita, itu mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita masing-masing, karena setiap pencobaan itu nggak mungkin nggak ada maksud dari Tuhan dan terjadi atas diri kita. Mungkin ada yang bersifat untuk mengajar tentang kehidupan kita, ataupun pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita.
Dan banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Oleh karena itu, baiklah kita melalui kesaksian saya ini, marilah kita tetap saling memberi satu sama lain, dan kita juga jangan pernah mempertanyakan Tuhan walaupun kita tahu kita mengetahui sifat alami manusia yang terkadang dia itu mengeluh atau marah dengan realita yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Jadi baiklah, melalui kesaksian ini kita tetap terus percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap terus memuji dan memuliakan nama Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat. Baik, terima kasih atas saksian yang dibawakan oleh Saudara Abraham George. Baik, kita akan mulai ke inti acara kita. Tapi sebelumnya kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, Apa yang Dunia Perlu. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Dia memberikan suka, hapus dosa dan perlu hanyalah Dia. Baik, selamat sahabat untuk kita semua yang sudah hadir di Vesper malam ini. Malam ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan dengan judul Jagalah Hati, bersehati dengan Yesus. Oke, jadi sahabat ini adalah tentang bersehati dengan Yesus. Nah, ayat intinya terdapat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat ini sudah sering kita dengarkan untuk menjaga hati ataupun pikiran kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya kita menjaga hati kita, dan kemudian mengapa kita harus menjaga hati kita. Nah, sebagai pendahuluannya, dunia hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang justru semakin sibuk menjaga uang dan harta kekayaannya, sibuk menjaga perusahaan dengan aset-asetnya, sibuk menjaga penampilan jasmaninya agar tetap kelihatan cantik, sibuk menjaga jabatannya dan popularitasnya agar tidak kalah pamor. Kita semua lupa bahwa kunci dari segala hal dalam hidup ini adalah menjaga hati. Tadi sesuai dengan judulnya adalah bersehati dengan Yesus. Sedangkan dalam realita kita, dalam kehidupan kita seringkali seperti yang pendahuluan dikatakan tadi, yaitu kita lebih fokus pada harta kekayaan dunia atau mungkin penampilan fisik kita, penampilan luar, dan itu membuat kita mengutamakan itu daripada Tuhan ataupun daripada Yesus. Nah, kemudian kalau kita lihat ada kata hati ataupun pikiran, akal budi atau cinta yang banyak digunakan dalam Alkitab menunjuk pada satu hal yang sama. Nah, apa yang kita lakukan tiap hari ditentukan oleh apa yang terdapat dalam hati kita, sebab isi hati kita akan membuahkan tindakan baik atau kebalikannya. Jadi, kalau tentang hati itu adalah pikiran.
pikiran. Jadi pikiran kita itulah ataupun yang kita lakukan setiap hari itu yang ada di dalam pikiran kita. Makanya ada ungkapan yang mengatakan do what you love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Dan ada juga pepatah yang mengatakan you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, dan ketika kita lakukan itu setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan ataupun karakter kita. Dan kalau kita baca tadi di sini dikatakan hati itu bicara mengenai hati adalah jalan pikiran. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar di Alkitab, kalau ketika Alkitab bilang hati, itu maksudnya adalah pikiran kita. Nah, jadi hati jauh lebih dalam perannya dalam hidup ini daripada pikiran. Nah, pikiran adalah tempat di mana pikiran alat untuk menganalisa dan menghitung logika, sedangkan hati adalah pusat roh kita atau inti keberadaan kita. Jadi, kalau kita lihat sini ada hati dan pikiran. Kebetulan saya belajar medical missionary, jadi kalau di bagian fisiologi itu kan ada otak ya. Otak kita itu ada frontal lobe, ada hipotalamus. Jadi kita punya pikiran ataupun kita punya hati. Hati itu yang memang sama hati dan pikiran adalah sama definisinya. Itu ada di bagian kita punya frontal lobe, di mana di otak depan ini lah kita membuat keputusan, kemudian kerohanian kita, kemudian juga membuat keputusan, kemudian hati nurani, kemudian kita bisa mendiscernment atau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sedangkan ada hipotalamus, saya lupa nama bahasa Indonesianya, tapi hipotalamus ini adalah kecenderungan-kecenderungan, contohnya yang merangsang kita untuk makan, minum, kemudian juga kesukaan-kesukaan yang memang secara Alkitab kalau kita pelajari itu termasuk dalam, kalau kita nggak mengendalikan, itu adalah keinginan daging kita. Nah, oleh karena itu hati ataupun kalau misalnya kita berkomunikasi, saya pernah baca kutipan Nyonya White, kita berkomunikasi dengan surga itu adalah melalui kita punya otak, dan itu ada di otak depan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi hati itu adalah pusat roh kita atau inti keberadaan kita. Itu makanya tadi ayat inti dikatakan bahwa kita harus menjaga hati dengan kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup atau mati itu ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Jadi hati adalah dasar karakter dan tindakan kita. Ya, bila hati kita belum diperbaharui, maka kondisi hati kita adalah jahat. Dan sikap hati kita itu menentukan kehidupan kita. Makanya pepatah dunia mengatakan you are what you think, kamu apa yang kamu pikirkan. Dan kalau misalnya kita, ada juga banyak penelitian yang saya pernah baca, cuman saya nggak masukin di sini referensinya. Ketika kita berpikir, itu di luar daripada kita punya mindset. Saat kita punya pikiran yang memang sesuatu hal yang kita ulang, kita repetisi, dan kemudian itu ada di alam bawah sadar kita. Nah, itulah yang kalau kita baca, kalau kita baca firman Tuhan, nah itu akan menjadikan karakter kita menjadi karakter Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya juga, saat kita tidak menjaga hati kita, disitulah setan akan berusaha untuk membuat hati kita di sini jahat. Oleh karena itu, sikap hati itu menentukan kehidupan kita. Nah, apa kata Alkitab tentang hati? Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 9, hati manusia pada dasarnya adalah jahat, licik, dan penipu. Firman Tuhan mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kita punya naturalnya kita itu adalah licik ya, dan lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Nah, kalau kita ingat hatinya sudah membatu, ini kan mengingatkan kita sama waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan, dia penabur ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kalau kita lihat dia menaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, itu sama artinya dengan hatinya. Kalau kita lihat aplikasinya, Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan itu adalah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena ada kekhawatiran dunia dan juga
penganiayaan, makanya benih itu nggak bertumbuh. Oleh karena batu-batu itu. Dan sama, ini juga dikatakan licik, hati itu sangat licik. Dan kejatuhan manusia ke dalam dosa telah memengaruhi kita hingga di tingkat yang terdalam. Ya, jadi melalui selera, kemudian masuk selera itu dari pikiran kita. Masuk ke pikiran, emosi, dan keinginan kita telah tercemar oleh dosa. Kita sama sekali tidak bisa melihat betapa dalamnya masalah tersebut telah menjalar di dalam diri kita. Nah, itu makanya hati itu, oke, jadi lebih enak pakai bahasa ya, frontal lobe ataupun otak depan itu. Otak depan itu kan ketika kita bilang hati itu maksudnya itu menekankan bahwa hati itu pikiran. Pikiran itu mendisert tentang hal-hal kerohanian itu di otak depan kita. Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan kita punya pemikiran, kita lebih mementingkan keinginan daging kita ataupun keinginan-keinginan dari hipotalamus, itu menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa dan itu menjalar di dalam diri kita oleh karena kita tidak kurang mempertimbangkan firman Tuhan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang rohani sifatnya. Kemudian dalam Markus 7 ayat 21-23 Yesus menunjukkan kondisi hati manusia yang telah tercemar dosa. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus kan lagi bersama dengan murid-muridnya dan berhadapan dengan ahli Taurat. Nah, Tuhan Yesus bilang sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, kondisi hati juga ataupun kondisi pikiran kita secara manusia itulah yang menyebabkan kita ketika kita tidak mengekang diri ataupun kita tidak bertarak, tidak pengendalian diri, itulah yang menyebabkan hal-hal dosa ini. Dan Tuhan Yesus bilang ini keluar dari dalam hati ataupun pikiran kita. Jadi kalau kita baca juga di dalam Matius pasal 12, di situ Tuhan Yesus bicara apa yang keluar dari mulut dari hati. Nah, jadi kalau kita lihat koneksi ayatnya, apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari hati itu, kebanyakan Tuhan Yesus berbicara mengenai teguran. Dan apa yang keluar dari hati itu ya ini tadi. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain segala macam. Kadang-kadang juga kalau kita nggak jaga pikiran kita ataupun hati kita, itu kita mudah sekali menyakiti hati orang. Nah, makanya Alkitab itu Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita penting sekali menjaga hati. Dan di dalam Matius 12 ayat 14 kalau tidak salah ya, itu Tuhan Yesus bilang orang yang baik mempunyai perbendaharaan yang baik, tetapi orang yang jahat mempunyai perbendaharaan yang jahat. Nah, itulah kenapa hati itu sangat penting sekali. Nah, kemudian kalau gitu solusinya apa untuk menjaga hati kita tetap sehat? Nah, hati ataupun pikiran ya. Satu, bebaskan hatimu dari niat membalas jahat dengan jahat. Kadang-kadang kita secara manusia suka membalas sesuatu yang jahat dengan jahat. Contohnya kita diperlakukan kurang adil, maka kita merasa bahwa saya harus lakukan apa yang diperlakukan dia ke saya harus lakukan itu ke dia, gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita di jalan, ya kadang-kadang ada masalahkah dengan istilahnya ada dengan sesama pengendara motor atau mobil, ada ya biasalah di jalan. Nah, kemudian kita kayak marah gitu ya. Padahal itu belum tentu juga salah dia atau mungkin itu salah kita. Nah, firman Tuhan bilang dalam 1 Tesalonika 5:15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi, kadang-kadang inilah kita manusia, termasuk saya sendiri, kedagingan itu memang ingin kita untuk membalas, cenderung untuk membalas yang jahat dengan jahat. Istilahnya, kalau saya sudah disakiti, saya harus nyakiti dia lagi supaya dia rasain apa yang saya rasain, kayak gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah bebaskan hatimu sebagai untuk sukacita Allah melimpah di dalamnya. Nah, ayatnya sudah bisa kita dengar, 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Itu adalah membebaskan pikiran kita untuk sukacita Allah. Jadi kita lebih memusatkan hal-hal yang bersifat kerohanian lah. Nah, kemudian ditutup dengan yang ketiga dalam pasal yang sama, tetapi ayatnya berbeda, di mana bebaskan hatimu menjadi tempat selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Nah, jadi
ini adalah cara menjaga hati kita untuk tetap sehat. Dan ini penting sekali sih yang 1 Tesalonika. Semuanya penting, tapi itu kita nggak bisa lakukan. Contohnya membalas kejahatan dan kebaikan, dan bersukacita senantiasa itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak berdoa. Jadi memang sangat bagus sekali. Ya, saya mau kasih kesaksian. Semenjak saya mulai lakukan semenjak di Unai. Saya ingat apa yang Daniel lakukan. 3 kali sehari dia berlutut, dan itu saya lakukan pagi sebelum saya kuliah, siang jam 7, jam 12, dan jam 5. Itu saya, dan teman kamar saya juga lihat gitu, tahu. Jadi kalau misalnya lagi berdoa, mereka kan kadang-kadang di kamar saya suka rame, suka ketemu orang-orang yang main game atau apa gitu, mereka langsung tahu matiin, kecilin suaranya gitu. Jadi memang waktu saya rasakan itu ya memang luar biasa ya, dan kita memang harus melakukan itu karena doa itu kan nafas kehidupan, dan doa itu yang akan menuntun kita untuk tahu istilahnya menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan juga doa itu kan nggak harus bertelut. Kalau misalnya saya baca di dalam Roh Nubuat, hari-hari kita, misalnya kita lagi di jalan, kita ngomong sama Tuhan. Ellen White bilang, kita membudayakan kita bicara seolah-olah Tuhan itu memang ada teman kita. Jadi kita berbicara sama Tuhan. Makanya mau itu doa dalam hati, dimanapun kita sebenarnya tidak ada yang bisa membatasi doa kita. Bahkan kebisingan jalan raya ataupun kesibukan-kesibukan dunia itu nggak bisa menghalangi hubungan pikiran kita dengan Tuhan, karena Tuhan hanya dapat berkomunikasi dengan kita, nggak bisa berkomunikasi lewat jantung kita, nggak bisa berkomunikasi lewat darah kita, tapi cuma bisa lewat pikiran ataupun hati. Nah, kemudian yang keempat, bebaskan hatimu untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dan yang kelima, bebaskan hatimu untuk menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ketika kita menjaga kesucian pikiran kita ataupun hati kita, kita akan melihat Allah. Dan satu lagi yang saya pernah baca juga selama saya belajar medical missionary atau misionaris kesehatan, orang-orang yang mau diangkat ke surga hidup-hidup itu harus paham mereka punya fisiologi organ ataupun istilahnya paham tubuh kita ini. Jadi dengan kita paham, kita akan menghargai bahwa ternyata memang yang Tuhan inginkan itu seperti ini, dan kita akan paham kenapa kita nggak bisa sesuka hati kita. Misalnya kenapa kita nggak merokok, kenapa kita nggak minum alkohol, kenapa kita nggak dilarang kita membaca-baca novel, menonton film, itu kita akan paham. Dan waktu saya pelajari itu saya jadi paham. Jadi istilahnya mungkin selama ini saya salah, jadi ya saya paham karena ini untuk kemuliaan Tuhan, ya kenapa tidak gitu. Kalaupun dunia bilangnya A tapi Tuhan bilang B, ya nggak apa-apa, ikut aja B. Sekalipun kadang-kadang jalannya sempit sih, nggak kayak dunia lebar. Jadi ya kalau kita memang mau benar-benar mendedikasikan kita punya hidup sama Tuhan, kita harus menjaga kesucian hati ataupun pikiran kita. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 2, mengapa Allah membawa mereka bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun? Nah itu karena kondisi hati umat bangsa Israel itu kan. Kita ingat Tuhan kan bilang sama Musa, ini umat ini tegar tengkuk, keras kepala gitu ya, nggak mau saya bilang percaya, nggak percaya, malah bersungut-sungut, keras hati, tinggi hati, dan adalah tujuan Tuhan untuk merendahkan hati mereka. Dan semua persoalan di padang gurun, kesukaran dan kekurangan Allah izinkan, itu adalah cara Tuhan untuk merendahkan hati mereka. Tuhan mau mereka rendah hati sebelum mereka memasuki dan menikmati berkat-berkat yang ada di tanah perjanjian. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus juga, Rasul Paulus tuliskan bahwa pelajaran bangsa Israel yang dulu itu, badani, itu menjadi pelajaran, dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sama kayak kita sekarang. Hati kita, pikiran kita itu, Israel rohani itu keras tinggi hati, bersungut-sungut. Mungkin dalam kehidupan kita dikit aja istilahnya masalah pekerjaan, padahal mungkin ya pastinya Tuhan sudah cukupkan. Tetapi ketika kita lihat orang
orang lebih berada daripada kita, sedangkan sejauh ini Tuhan sudah pimpin kita nggak berkekurangan, tetapi hanya karena masalah mengingini kita bersungut-sungut. Nah, itu nggak bisa, dan kita diminta untuk juga merendahkan diri kita ataupun hati kita sebelum kita memasuki tanah perjanjian ataupun Kanaan yang ada di surga. Jadi hati jauh lebih dalam perannya dalam hidup ini pada pikiran, atau hati yang tadi di sini maksudkan adalah otak depan daripada pikiran kita ataupun keinginan daging ataupun hipotalamus. Pikiran adalah tempat di mana pikiran untuk menganalisa dan menghitung logika, sedangkan hati adalah pusat roh kita atau inti keberadaan kita. Nah, hati adalah dasar karakter dan tindakan kita. Bila hati kita belum diperbarui, maka kondisi hati kita adalah seperti dalam Injil Markus 7 ayat 21 sampai 23. Dan ya, kadang-kadang itu juga menyebabkan kita keluar kata-kata kotor. Di dalam Efesus bilang kan, jangan ada perkataan kasar. Jangan ada perkataan, kalau bahasa Inggrisnya evil speaking ataupun perkataan jahat gitu. Yang mana itu keluar dari hati juga. Nah, kita sebagai orang-orang muda termasuknya, kadang-kadang kita suka kumpul-kumpul, terus suka ngomong, misalnya gosipin orang. Nah, itu juga adalah satu hal yang bertentangan, dan itu Efesus bilang itu mendukakan Roh Kudus Tuhan. Matius 15 ayat 18 dan 19 tadi sudah dikatakan, dari dalam hati itulah timbul perzinahan dan percabulan. Nah, kita harus menjaga hati kita bersih daripada itu semua. Intinya menjaga hati agar kita bergembira, sebab hati yang gembira adalah obatnya manjur. Yang kedua, Tuhan ingin kita agar berbahagia. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Ketiga, Tuhan tidak ingin kita mengalami kehancuran. Nah, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, tinggi hati itu sombong, tidak mau mendengar nasihat, bukan hanya masalah sombong materi atau sombong rohani, tetapi tidak mau mendengarkan nasihat, itu pun termasuk tinggi hati, dan itu adalah kehancuran. Dan Amsal 27:19 katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kalau kita lihat air contohnya air yang bening, bukan air got ya, air got kan kotor. Contohnya kita pergi ke yang memang benar-benar jernih, itu kan kalau kita lihat wajah kita itu kelihatan. Dan demikian juga dengan hati. Jadi orang bisa ketahuan karakternya ataupun dia punya tabiat itu melalui hatinya. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, iblis bukanlah masalah terbesar bagi kita. Karena kita suka ya nyalain setan. Nah, ini saya pribadi sebelum saya belajar suka salahin setan. Padahal sebenarnya yang salah saya memutuskan untuk pilih dia, ya kan, melalui memanjakan saya punya selera atau kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tetapi hati kita lah yang merupakan persoalan terbesar kita. Jadi kuncinya adalah hati. Karena semua persoalan yang muncul ke permukaan dalam hidup kita berasal dari hati kita. Itu sebabnya berjalanlah bersama Tuhan. Yang kedua, hati adalah dasar karakter dan tindakan kita. Yang ketiga, sikap hati kita menentukan kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan artinya kita memilih untuk menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan yang tadi di awal dikatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, supaya karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah yang dapat kita jawab dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita menjaga hati kita? Kolose 3 ayat 2 mengatakan, di dalam Kolose 3 ayat 2 dan juga di Filipi 4 ayat 8 berkata, apa sih yang supaya kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, apalagi yang menunggu kedatangan Tuhan? Rasul Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama pelayan-pelayan Tuhan, kita memikirkan segala sesuatu yang memang pusat di mana Tuhan dipermuliakan. Marilah kita sama-sama menjaga hati kita, tetap setia, dan juga tetap berjuang agar kita dapat mengalahkan setiap penggodaan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih atas renungan yang oleh Saudara Gabriel Sutriyang. Kiranya kita bisa satukan hati dan pikiran kita, terutama untuk menuju menghadap Tuhan. Baik, kita akan menutup acara Vesper kita
dengan lagu Sion, edisi lengkap nomor 345. Oh, hari perhentian. Doa tutup akan dibawakan oleh Saudara Gabriel Mustumaya. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih atas segala tuntunan dan rahmat Tuhan yang masih membimbing kami selama 6 hari bekerja kami hingga pada Sabat-Mu yang kudus ini. Tuhan, pada Sabat ini kami sudah belajar mengenai hati, biarlah kami dapat menjaga hati kami dan biarlah kami dapat memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan perkara-perkara yang mulia saja. Memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam Vesper ini, biarlah Engkau berikan berkat istimewa pada hari Sabat dan juga menjaga kami sepanjang malam istirahat kami, dan esok pagi bangunkan kami kembali. Kami akan bersama-sama berbakti dan memuliakan nama Tuhan di Ka'bah-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur segala berkat dan kasih sayang masih Engkau berikan. Biarlah kiranya Engkau memberkati juga, terlebih untuk saudara-saudara kami belum bisa hadir, baik dalam keadaan lemah iman ataupun keadaan sakit. Kau berikan kekuatan dan juga kesembuhan yang datang dari surga saja. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, seluruh rangkaian acara Vesper kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari ketua atau pendeta. Baik, terima kasih Yose sudah memimpin jalannya ibadah Vesper untuk yang keempat kali kalau tidak salah ya. Terima kasih juga George sudah menyampaikan satu kesaksian, dan Ibu siapa tadi ya yang lagu spesial tadi, Ibu Siska, kemudian adik kita Panjaitan itu Matthew ya sudah menyampaikan lagu, dan biar kiranya pekabaran juga yang disampaikan oleh Gabriel boleh menjadi satu renungan bagi kita untuk selalu kita merenung-renungkan Yesus dalam hati dan pikiran kita, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan hati dan pikiran Yesus selalu.
Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, selamat sabat. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jangan lupa besok kita rekaman ya. Malam ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada sedikit pengumuman. Mungkin Departemen Komunikasi kita masih dalam perjalanan. Sudah kedengaran, Yos? Halo? Selesai terdengar jelas? Iya, sudah. Oke. Berhubung Departemen Komunikasi kita sedang dalam perjalanan, beliau menyampaikan kepada saya untuk membacakan sedikit pengumuman Jemaat Keramat Jaya. Pengumuman Jemaat GMHK Jemaat Keramat Jaya yang mengambil bagian partisipan pada Sabat 28 Mei 2022. Pemimpin acara Saudari Jivoro Takarya, Doa Buka atau Ayat Inti Saudari Anet Panjaitan. Anet itu Takarya. Anet Takarya. Berita Mission Saudara Benaya Takarya, lagu pujian Saudara Rinaldo Takarya, doa diskusi sekolah sahabat Saudara Tommy Siregar, pemimpin diskusi sekolah sahabat Bapak Pendeta Eas Tumeang, promosi SPP dan doa tutup Bapak Richard Takarya, doa 4P Saudari Zuen Takarya, rumah tangga Nyonya Rosa Takarya, fokus doa pada tanggal 21 sampai 27 Mei, keluarga Nyonya Talioka, pianis Saudara Renaldo Takarya. Untuk partisipasi khotbah baktian pada Sabat 28 Mei, pemimpin acara Bapak Semi Rusli, doa syafaat Bapak Pendeta Eas Tumeang, pengkhotbah Bapak Agama Tambu Bolon, bacaan persembahan Bapak Ronald Takarya, lagu pujian keluarga Bapak Freddy Manalu, ayat inti Saudara Rinaldo Takarya, cerita anak-anak Nyonya Natalina Tambu Bolon, pianis Saudari Cecilia Kaligis. Dan untuk song service pada Sabat 28 Mei 2022 yaitu Nyonya Yunita Panjaitan, penerima tamu 1 Nyonya Sabta Cornelius, kedua Nyonya Olivia Rusli, dan diakon yang bertugas Bapak Ateha Manulang dan Bapak Daryl Cornelius. Dan partisipan kebaktian Rabu malam dan permintaan doa pada Rabu 1 Juni 2022, pemimpin acara Saudara Benaya Takarya, doa syafaat Bapak Pendeta Eas Tumeang, pengkhotbah Nyonya Adelvi Manalu, lagu pujian oleh keluarga Pilindo Manulang. Berikut yang sudah dibacakan untuk datang tepat waktu di acara Sabat besok dan datang lebih awal. Baik, itu saja dari Departemen Komunikasi. Dan jangan lupa besok sore kita habis potluck, ada latihan nyanyi, kor, dan habis itu sahabat kita melakukan rekaman bersama Pendeta Didi Lai. Oke. Baik, kita bisa mengunmute masing-masing untuk saling bertegur sapa. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat. Sahabat. Tuhan berkati. Hai. Semuanya. Sahabat Yael. Sahabat. Yael. Sahabat Yael. Sahabat Bibi. Sahabat semuanya. Poi poi. Poi-poi. Bunyi dia Wes poi-poi. di belakang. Hai poi-poi. Senyum dulu dong, senyum dulu dong. Oke. Oke semuanya. Sampai Thank ketemu you, bye. besok. Yo. Tuhan berkati. Tuhan berkati